Yang ini buat belanja di Cina, yang ini buat belanja di Jepang, dan yang ini buat belanja di Korea. Banyak juga ya uang yang aku harus habisin hari ini. Selamat pagi Bu Isabel. Asisten, ada apa ya? Saya ingin menginformasikan kalau besok Bu Isabel ulang tahun. Saya ulang tahun? Iya Bu, Bu Isabel ingin dirayakan ulang tahunnya. Oh iya, ada satu informasi lagi yang harus saya sampaikan ke Bu Isabel. Apa itu asisten? Untuk hari ini, Bu Isabel mendapatkan uang harian dari Pak Raja sebesar 100 miliar Bu Isabel. Oh, kok banyak sekali? Katanya karena besok Bu Isabel ulang tahun, jadi Bu Isabel dikasih uang yang sangat banyak hari ini. Ya ampun, duit sebanyak itu mau dipakai buat apa lagi ya? Saran saya sih, Bu Isabel adakan saja pesta ulang tahun yang mewah. Tapi saya nggak suka asisten, ulang tahun saya dirayain seperti itu. Saya tuh maunya yang biasa-biasa aja. Tapi hanya itu Bu Isabel, cara agar Bu Isabel bisa menghabiskan 100 miliar dengan cepat. Ya juga ya. Jadi bagaimana Bu Isabel? Bu Isabel mau dirayakan ulang tahunnya? Ya sudah asisten, rayakan saja ya ulang tahun saya. Baik Bu Isabel, akan saya persiapkan pesta ulang tahun yang super meriah untuk Bu Isabel. Kalau gitu jangan lupa undang teman-teman saya ya asisten. Kalau bisa sampai temannya teman saya juga diundang ya asisten. Baik Bu Isabel. Udah tua seperti ini nggak apa-apa ya ulang tahunnya dirayain. Nanti saya dikira pamer lagi sama teman-teman saya. Tidak apa-apa kok Bu Isabel. Oh ya Bu Isabel, untuk istri-istri pejabat bagaimana ya Bu Isabel? Bu Isabel mau undang juga? Undang nggak ya? Kalau mereka nggak diundang, nanti mereka marah-marah. Ya udah deh, undang aja ya asisten. Kalau boleh saya memberi saran Bu Isabel, lebih baik Bu Isabel bertemu dengan mereka langsung untuk mengajak mereka datang ke pesta ulang tahunnya Bu Isabel. Soalnya mereka itu istri-istri pejabat Bu Isabel. Benar juga ya asisten. Ya udah, kalau gitu tolong kamu undang mereka untuk makan siang bersama dengan saya asisten. Kalau bisa di restoran yang dekat sini aja. Baik Bu Isabel, akan saya sampaikan ke istri-istri pejabat itu. Temen sekali ya ulang tahunku bakal dirayain. Oh iya, aku harus siap-siap sekarang. Aku kan bakal bertemu dengan istri-istri pejabat. Selamat pagi Nyonya Bianca. Nyonya, hari ini Nyonya Bianca mendapatkan undangan makan siang Nyonya. Dari siapa? Istri Presiden Amerika? Cina? Atau Jepang? Bukan dari mereka Nyonya Bianca. Kalau bukan dari mereka, berarti itu undangan yang tidak penting. Tapi ini dari Bu Isabel Nyonya Bianca. Isabel? Iya Nyonya Bianca. Katanya Bu Isabel ingin menyampaikan sesuatu yang penting Nyonya Bianca. Pasti dia mau minta maaf sama saya karena sudah berlaku seenaknya sama istri pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Mungkin ya Nyonya Bianca. Atau mungkin dia mau minjem duit Nyonya Bianca. Bisa jadi itu asisten. Pasti suaminya jatuh miskin sekarang. Makanya dia mau minjem duit sama saya. Sepertinya Nyonya harus datang sih Nyonya. Nyonya harus tunjukin siapa yang paling sultan di antara mereka-mereka itu. Oke, saya bakal datang ke sana. Baik Nyonya Bianca, akan saya kabari asistennya Bu Isabel sekarang juga. Isabel, akhirnya kamu sadar juga ya? Siapa aku sebenarnya? Akan aku tunjukkan kesultanan dari istri pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Guys, hari ini kita ke Singapura yuk. Guys, kok bengong? Random banget kamu Put tiba-tiba ngajakin ke Singapura. Masalahnya ya Put, kita itu nggak punya paspor dan kita nggak punya duit buat kesana. Guys, kalian lupa kalau aku ini siapa? Aku kan Sultan. Masalah hotel, paspor, masalah bekal, itu aku semua yang bakal urus. Sultan emang beda ya. Aku sih yes aja, ditraktir soalnya. Ya udah, aku bakal suruh bodyguardku buat siapin pesawat jet pribadiku dulu ya. Ada Sultan abal-abal. Ngapain kamu nyari kita, Vel? Mau cari masalah lagi? Enggak, kebetulan aja kita lewat sini.
Kita mau ditraktir soalnya sama Sultan Feli di kantin. Kalian pernah nggak ditraktir sama Sultan Abal-Abal? Ditraktir ke kantin doang bang, enggak. Kalau sekarang bakal ditraktir ke Singapura sama Sultan Putri. Jadi, jangan sombong dulu ya, baru ditraktir ke kantin doang. Jadi sekarang kelihatan kan siapa yang sebenarnya Sultan Abal-Abal? Guys, bodyguardku bilang pesawat jet pribadi kita udah siap. Yuk kita berangkat. Pesawat pribadi? Ya buat. Bye Sultan Abal-Abal. Yes! Apa-apaan sih mereka? Bisa-bisanya mereka ngejek aku kayak gitu. Sabar Vel, sabar. Sabar apanya? Ini gak bisa dibiarin. Aku harus tunjukin siapa Sultan sebenarnya di SD negeri swasta. Permisi mbak, saya mau beli emas. Anak SD sok-sokan mau beli emas. Paling cuma iseng doang dia kesini. Mbak, saya mau beli. Kalau cuma mau nanya-nanya jangan kesini ya. Saya lagi sibuk. Sibuk apanya mbak? Malu diam aja dari tadi. Ya saya diam soalnya lagi ngeliatin emasnya. Takut dimaling soalnya sama orang kayak kamu. Anak SD kayak kamu gak usah banyak tanya tentang emas deh ya. Uang bekal masih 5.000 sok-sokan mau beli emas. Mending sekarang kamu pulang aja ya ke rumah. Gak usah ngehalu mau beli emas di sini. Harganya itu mahal. Gak mampu pasti kamu beli. Bodyguard. Ya non. Bodyguard. Cepat cari pemilik toko emas ini sekarang. Saya mau beli toko ini. Siap non. Beli? Non, ini pemilik toko ini. Dek, terima kasih banyak ya telah membeli toko ini. Terima kasih sekali lagi, Dek. Berarti mulai hari ini saya pemilik toko ini kan, Pak? Benar, Dek. Mulai dari sekarang, adik yang akan mengelola seluruh barang dan pegawai yang ada di toko ini. Citra, beri salam sama bos baru kamu. Halo Bu Bos. Mulai sekarang, kamu saya pecat dari toko ini. Pecat? Jangan Bu Bos, maafin saya. Saya harus kerja untuk makan. Nanti gimana cara saya bayar kos Bu Bos? Tolong jangan pecat saya. Ya mana aku tahu. Mending kamu pulang aja deh ke kampung. Gak usah ngehalu kerja di sini. Yuk bodyguard, kita pergi sekarang. Bu Bos, Bu Bos, Bu Bos. Pak, gimana keuangan keluarga kita? Pemasukan kita masih lebih banyak daripada pengeluaran. Iya mah. Pemasukan kita minggu ini 271 triliun. Sedangkan pengeluaran kita cuma 500 miliar aja. Padahal mama udah berusaha maksimal banget buat ngehabisin 1 miliar dalam sehari. Ternyata belum cukup juga ya pak. Iya mah. Uang kita udah terlalu banyak banget soalnya. Padahal papa udah gak kerja 10 tahun ini. Tapi duit kita terus saja bertambah. Coba tutup dulu deh beberapa usaha papa. Siapa tahu uang kita jadi gak bertambah lagi. Udah mah. Tapi tetap aja gak bisa. Setiap hari ada aja duit yang masuk. Tiba-tiba aja gitu loh. Papa jadi stres banget ini sekarang. Iya pak. Tapi papa inget juga ya sama Putri. Dia itu masih kecil loh. Kasian dia kita suruh ngabisin 1 miliar dalam sehari. Iya mah. Papa juga merasa gagal sekali sebagai orang tua. Kasihan Putri harus ikut mikirin keuangan kita. Harusnya benar kata mama. Kita harusnya punya 10 anak aja. Biar makin banyak pengeluaran kita. Ya udah pak. Sabar aja ya pak. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita fokus buat memperbaiki keuangan kita ya pak. Makasih ya mah. Selalu ada untuk papa. Papa akan berusaha lebih maksimal lagi buat ngabisin duit keluarga kita. Iya pak. Mama juga akan terus bantu papa. Kasihan papa mama. Sesusah itu mereka ngabisin duit keluarga ini. Aku harus bantu mereka terus biar duit keluarga kita cepat habis. Mama, papa,
Maafin Putri ya, selalu nggak ngehabisin bekal yang kalian kasih. Mulai sekarang Putri akan terus ngehabisin bekal yang papa mama kasih.